Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan tugas akhir kami untuk memenuhi mata kuliah kalkulus beubah banyak. Pertama-tama perkenalkan, saya Aulia Nur Rahma dengan NIM 202135002 dan teman saya Adni Naila Agustina dengan NIM 202135010. Saya Salma Rakil Kusuma Ordani Asolia dengan NIM 202135014. Ini saya Zulhana Mansariha dengan NIM 202135021. Kami akan mempresentasikan mengenai turunan berarah dua variabel. Turunan berarah dua variabel yaitu teorema pertama ada definisi ada andai f suatu fungsi dari z variabel x dan y bila u adalah vektor satuan cos i plus sin j, maka turunan berarah dari f dalam arah u ditentukan oleh dapat dilihat rumus yang ada di PPT. Next. Contoh, tentukan DUF XY jika f XY sama dengan 3x kuadrat kurangi y kuadrat plus 4x dan U adalah vektor satuan arah 1/6pi. Penyelesaiannya dapat kita lihat dalam PPT seperti berikut. Next. Berikut adalah penyelesaian dari teorema 1. Kita dapat melihat penyelesaiannya sebagai berikut. Menggunakan limit. Next. Next. Lalu ada teorema 2 adalah definisi andai f suatu fungsi dari z variabel x dan y yang didiferensialkan dari u sama dengan cos i plus sin j, maka duf xy sama dengan fx xy cos plus fy xy sin. Next. Lalu kita berikan contoh. Tentukan du fxy jika fxy sama dengan 3x kuadrat dikurangi y kuadrat plus 4x dan u adalah vektor satuan arah 1/6pi. Penyelesaiannya mula-mula kita mencari turunan dahulu dari fxy, yaitu 3x kuadrat dikurangi y kuadrat plus 4x diturunkan menjadi 6x dikurangi 2y plus 4y plus 4. Karena turunan dari variabel x, maka dapat ditulis 6x plus 4 dikurangi 2y, maka penyelesaiannya sebagai berikut. Dapat kita lihat di dalam PPT. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang turunan berarah 3 variabel. Next. Turunan berarah 3 variabel
definisi. Misalkan f adalah fungsi 3 variabel x, y, dan z, dan u sama dengan cos alfa i ditambah cos beta j dan cos theta k sebagai vektor satuan, maka turunan berarah dari u yang didefinisikan yaitu adalah duf x, y, z sama dengan limit fx h kali cos a, y ditambah h cos beta, z dan h cos theta dikurangi f x, y dikurangi z per h, atau duf sama dengan xyz sama dengan fx xyz cos a dan fx xyz cos b dan fz xyz cos. Next, contoh soal dapat dilihat di PPT, yaitu diketahui fxyz sama dengan 3x kuadrat ditambah xy dikurangi 2y kuadrat dikurangi yz ditambah z kuadrat. Carilah laju perubahannya, yaitu fx yz pada titik 1, negatif 2, negatif 1 dalam arah vektor 2i dikurangi 2j dikurangi k. Pencairannya yaitu vektor satuan dalam vektor 2i dikurangi 2j dikurangi k. A sama dengan akar dari 2 kuadrat ditambah min 2 kuadrat ditambah 1 min ditambah negatif 1 kuadrat sama dengan akar dari 9 sama dengan 3. Jadi untuk vektor satuannya yaitu 2 per 3i dikurangi 2 per 3j dikurangi 1 per 3k. Next, turunan berarah 3 variabel dapat dilihat dalam PPT yaitu sebagai berikut. Next, Gradien fungsi 2 variabel. Didefinisikan andaikan f adalah fungsi 2 variabel x dan y, fx dan fy ada, maka gradien f ditulis dengan delta f dengan definisi delta f sama dengan rumus sebagai berikut, atau dengan menggunakan rumus delta f sama dengan fx x, y dikali i ditambah fy x, y dikali j. Contoh soal, diketahui fx y sama dengan 1 per 6 x kuadrat plus 1 per 9 y kuadrat. Carilah gradien f di titik 4,3 dan carilah laju perubahan fx, y dalam arah 1 per 4 pi pada titik 4,3. Penyelesaiannya sebagai berikut. Next. Setelah itu kita mencari gradiennya dengan rumus du fx, y sama dengan fx x, y cos theta ditambah fy x, y sin theta, dan penyelesaiannya sebagai berikut. Next. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai gradien fungsi 3 variabel. Gradien fungsi 3 variabel memiliki definisi, misalkan f adalah fungsi dari 3 variabel yaitu x, y, dan z dan turunan-turunan parsial pertamanya, maka gradien f ditentukan oleh delta f dengan definisi delta f sama dengan fx x, y, z kali i ditambah fy x, y, z kali j ditambah fz x, y, z kali k. Contoh soalnya, diketahui f x, y, z sama dengan y kuadrat tambah z kuadrat dikurang 4xy dengan p negatif 2, 1, dan 3, dan u sama dengan 2 per 7 kali i dikurang 6 per 7 kali j ditambah 3 per 7 kali k. Di sini kita diminta untuk mencari gradien f pada p negatif 2, 1, 3, dan menentukan laju perubahan pada p dalam arah u. Penyelesaian untuk mencari gradien, di sini kita menggunakan rumus delta f sama dengan fx x, y, z kali i ditambah fy x, y, z kali j ditambah fz x, y, z kali k. Delta f sama dengan negatif 4y kali i ditambah
2Y min 4X kali Y ditambah 2Z kali K. Di sini kita mensubstitusikan nilai P negatif 2, 1, 3 sehingga menghasilkan delta F sama dengan negatif 4I ditambah 10Y ditambah 6K. Kemudian ini merupakan penyelesaian dari mencari laju perubahan. Kita menggunakan rumus du fx yz sama dengan fx kali x fx x yz ditambah fy x yz kali y ditambah fz x yz kali k. Kemudian kita mensubstitusikan nilainya sehingga menjadi negatif 4y kali 2 per 7 ditambah 2y kurang 4x kali negatif 6 per 7 ditambah 2z kali negatif per 7. Hasilnya menjadi negatif 8 per 7 kali y dikurang 12 per 7 kali y ditambah 24 per 7 kali x ditambah 6 per 7 kali z. Kemudian kita mensubstitusikan nilai P negatif 2, 1, 3 ke persamaan negatif 8 per 7 kali Y dikurang 12 per 7 kali Y ditambah 24 per 7 kali X dan ditambah 6 per 7 kali Z sehingga menghasilkan negatif 50 per 7. Demikian presentasi dari kami. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.